Tempat-tempat ini yang memang yang perpustakaan itu harus diinovatif, harus bisa menarik minat untuk datang. Nah, apakah di masjid bisa dilakukan? Saya kira bisa. Sekarang tuh masjid fasilitasnya juga banyak. Ada ruang-ruang yang memang untuk publik itu. Ada masjid bisa. Yang punya aula. Nah, masjid aula bisa itu digunakan. Mungkin di situ ada etalase tentang perpustakaan bisa dibuat di situ. Dan nanti pemerintah bisa lewat mungkin dinas pendidikan atau dinas perpustakaan dan arsip daerah bisa mensupport itu. Bisa mensupport itu. Cuma saya berharap bahwa harus ada inovasi kreatif dari yang mengelola perpustakaan, tidak hanya monoton buku, ya harus ada kreatif. Nah, ini bahan kajian ya. Mungkin kemarin yang kita diskusikan Mas Nuril, jenengan kan baru mau membuat makalah, terus nanti di simposium mini lah, diskusi bersama, kita kaji bersama, terus nanti ada pidato diberikan tempat. Suatu saat dilombakan kan saya kira tidak masalah ya. Mantap. Dilombakan. Nah itu nanti memang ke depan, tahun depan ketika ada perencanaan musdes atau membuat RAPBdes, coba kita itu menjadi, coba nanti saya coba tak pelajari bersama supaya ekspresi ini harus perpustakaan yang berinovatif lah disampaikan, bahwa nanti ke depan pemuda diajak diskusi bersama bagaimana bentuk ekspresi, moco, diskusi, membuat telaah diiringi dengan hobi, gitaran, baca puisi. Banyak loh desa-desa di tempat saya dulu itu, Dana itu ada namanya apa itu PMR atau apa itu, yang apa itu ya? Palang Merah Remaja. Bukan remaja atau apa ya? Yang di desa itu kan ada tuh, itu perkumpulan anak-anak muda itu, ada itu. Dulu itu saya sering lah mendatangi itu ketika saya di BMPPKB di Dinas Sosial itu ada itu, di dinas di Perpandes itu ada itu. Jadi kalau di desa itu namanya Forum Komunikasi Anak. Bisa juga itu diekspresikan. Yang penting itu FKD ya, bisa FKD. Juga itu ya. Kita tidak hanya sewu, kadang itu SK ini ngerti gawe tapi tidak ada kegiatan. Waduh. Nah, kalau ditanya apakah sudah membentuk, sudah. Buktinya apa? SK-nya ada, kegiatannya tidak ada. Nah ini memang perlu kita evaluasi. Ini masuk otokritik saya ya. Ini saya otokritik saya. Saya juga tak evaluasi. Ini forum anak juga harus diekspresikan, beri wadah itu ya. Jadi ekspresi anak-anak muda, sebenarnya anak muda itu pinter-pinter. Anak saya baru umur berapa itu, 8 tahun ya. Kemarin ketika saya ajak di ada Kartini Show itu, yang fashion show itu, kepingin melu lomba. Dia anggar apa mlebu omah itu melaku kayak Pragawati ngono iku. Nah, ini harus kita. Terus dia gambar buat sketsa baju. Itu kan harus diwadahi, harus dikembangkan. Nah, ini kan anak itu kan kita bisa melihat ya. Bocah iki iku ketoke kepingin nanti ke depan apa? Yo kudu santriku yo ono sing dadi kiai tenanan ya. Pemetaan potensi anak juga. Ada loh anak-anak itu kan loh. Anakku sih kok maca Qur'ane wapi, suarane bagus. Nah, itu harus digulu. Anakku iki kok pinter nyanyi, suarane wapi. Anakku iki kok senangane dolanan musik ini. Oh, anakku kok senangane gawe puisi. Nah, ini orang tua harus bisa membaca itu. Nah, ini memang pemerintah desa itu bisa membuat wadah itu, mengekspresikan itu. Nah, itu bisa terlaksana ya. Anak itu gak ono anak sing nganggur, gak ono anak sing pengen dolanan macem-macem yang tidak bermanfaat, bisa itu. Nah, ini yang memang sebagai otokritik saya sebagai pemerintahan, Kak Jum, Mas Gofir, ini bagaimana ke depan itu wadah itu harus kita wujudkan untuk ekspresi itu. Kaitan dengan tadi itu masalah pendidikan kan juga demikian. Nah, saya berpikir bahwa
Buta aksara itu sudah tidak ada. Generasi-generasi sekarang itu sudah pinter-pinter. Hanya bagaimana membuat wadah yang pas itu aja. Itu ya, saya kira itu ya. Memang ini bagian dari diskusi kita. Tadi dengan ngendikan bagaimana perpustakaan ini memang harus jangan hanya monoton menyediakan buku. Perlu ada buku dibedah terus ditanggapi bersama. Nah, kalau itu di situ ada positifnya, katakanlah membedah di situ ada buku yang mau kaitan dengan akhlak, kaitan dengan kreativitas buku yang kita diskusikan itu ya tidak hanya didiskusikan, ya kudu di ngamalno, gitu. Siap. Ya kudu iya gitu loh, di ngamalno, diekspresikan dalam bentuk tingkah laku. Terus kalau memang membedah tentang buku kewirausahaan, cara-cara manajemen yang baik, bagaimana kita tadi itu good rekening. Ya. Nah, good looking ku ya bojone Cak Cum yo jenenge good looking. Kan ya. Ya Cak Cum ya. Wah, nah good rekening pangkal dari good looking itu. Nah, yo ora kadang yo ngono, yang dikedepankan glowing sik iku. Ora di dhuwit lagi glowing penting glowing. Ya iki sing repot iku. Nah ini kita harus ke depan itu ya perlu itu. Wong ning donya ya ngono iku, ono sing ngono iku ya. Kebutuhan dan keinginan. Tak balik nih kebutuhan keinginan. Dia harus bisa memanage apakah ini kebutuhan atau ini keinginan. Lu nak wong kepengin ku wis, wah ya kepengine macam-macam, ning donya ya kepengine macam-macam. Apakah itu bisa keinginan itu apakah bisa mendatangkan tadi itu? Itu hobi yang bisa mendatangkan good rekening. Ya santai aja lah, santai wae. Gitu aja wes. Siap. Rasa abot-abot, mikir abot-abot. Siap. Nah, begitu teman-teman, tadi kita juga diingatkan kembali sama Pak Camat, Taman Pintar Santri. Sebuah perpustakaan yang inovatif. Di dalamnya ada wahana penelitian, di dalamnya kita bisa akustikan, di dalamnya bisa teater, bisa puisi, bisa pidato, sampai pada mungkin ada event bulanan atau tahunan lomba-lomba pada sub-sub hobi tadi. Tadi adalah masukan dari Pak Camat tentang bagaimana meng-create perpustakaan yang menarik bagi khalayak. Sebelum kami tutup, sahabat Jumali, sahabat Gofir, dan Pak Camat ada tambahan lagi apa tidak? Cukup ya. Monggo Pak. Ya, sebenarnya menarik tadi. Paul Fir ya, memang teorinya itu yang saya ketahui karena dalam dunia pendidikan. Itu pada prinsipnya memberikan pembebasan kepada manusia untuk memilih pendidikan sesuai dengan kesadaran. Itu Paul Fir mengatakan semacam itu. Dan itu sejalan dengan tokoh kita, tokoh pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, mengatakan bahwasanya pendidikan adalah kemerdekaan. Sehingga semua anak putra-putri Indonesia mempunyai kebebasan, mempunyai kemerdekaan untuk memilih pendidikan mana yang cocok dengan bakat, cocok dengan pilihannya. Nah, sebenarnya di poin itu kita sudah bisa menangkap cerminan kita harus bagaimana. Mungkin di pemerintahan kita sudah mempunyai kewajiban untuk menjalankan apa yang ada pada aturan yang sudah dibuat oleh yang pemerintahan di atas kita. Tetapi di sini saya ingin sedikit memberikan kritik terhadap mungkin ya tadi karena saya sudah memuji kader kami ya PMI, saya ada kritik ini Pak sebenarnya. Karena biar imbang ya. Siap. Ya. Karena PMI itu moderat. Ya harus imbang, ada kritik juga ada sanjungan.
Ini jangan bahagia dulu tadi saya sanjung. PMII adalah kader penggerak. Ya. Ya tadi the promoter of provocator of positive society, ya. Terus kemudian agent of change. Dan ini harus menjadi bagaimana moto PMII, terutama kader PMII yang ada di Rembang, khususnya lagi Sarang. Kita tidak kemudian hanya mengandalkan formalitas-formalitas yang ada di kabupaten kita, tapi berikanlah terobosan yang sekiranya tadi Paul Firm mengatakan dan Ki Hajar Dewantara mengatakan bagaimana masyarakat itu bisa memilih dengan kesadarannya untuk bagaimana mengembangkan dirinya sesuai dengan bakat. Tidak kemudian hanya melulu pada nyuwun sewu, Pak Camat tadi benar. Membaca itu tidak satu-satunya. Kadang karakteristik pemuda masyarakat itu tidak hanya dengan pembacaan. Tapi yang paling penting di sini adalah karena PMII itu saya yakin sudah bergerak juga dalam hal terjun di masyarakat, ya. Ini harus bagaimana bisa Sarang ini kita teliti, ya. Kita teliti kelemahannya apa, potensinya apa, dan kemudian PMII di sini menjadi penggeraknya. Itu penting. Karena apa? Adanya PMII dulu, kita mendirikan PMII itu untuk membantu, ya. Untuk bagaimana Sarang khususnya Rembang ini bagaimana bisa berlomba dengan kabupaten-kabupaten yang lain. Dan saya yakin nanti, benar Pak Camat, 15 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, 2045, kalian-kalian yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan ini. Dan kalian kalau misalkan di hari ini, di PMII, benar-benar berproses, saya yakin nanti tidak hanya kepala desa itu kecil, ya. Nanti bisa jadi bupati, bisa jadi camat kecil, camat, ya. Bupati, gubernur, dan juga mungkin presiden. Karena sampai saat ini saya yakin Indonesia masih butuh PMI, terutama masyarakat masih butuh. Tapi jawab dengan tadi itu, karena salam kita juga salam pergerakan, dia harus gerak. Sarang bergerak. Jadi aksi, kemudian tulis, ya. Tulis artinya evaluasi, kemudian modifikasi. Karena apa? Biasanya kita ATM itu, ya. Aksi, tulis, kemudian modifikasi, dan itu penting, dan itu harusnya PMII yang bisa bergerak, tidak kemudian hanya mengandalkan pemerintahan. Saya yakin pemerintahan ini kalau misalkan pemimpinnya mungkin S1 atau mungkin punya pengalaman organisasi, enak diajak bicara enak, bagaimana program berikutnya. Pak Camat juga merasa ini ada teman kita yang mungkin sedikit bisa menjewantakan permasalahan. Nah, tapi kalau 1-2 orang kan juga pincang, nggak imbang kan Pak, ya. Harusnya kalau semua nanti bisa mempunyai pendidikan yang maksimal, organisasi yang matang. Saya yakin Sarang Rembang ini tidak butuh dan tidak menunggu 2024. Saya yakin 2030 itu sudah bagus, Pak. Asal Pemda sendiri harus memfasilitasi pendidikan yang fasilitasnya bagus, wadahnya ada di Kabupaten Rembang. Karena sampai saat ini, mohon maaf, di kabupaten yang pengen bagus masyarakatnya, SDM-nya bagus, itu harus ada universitas dan pusat pendidikan yang bagus. Karena itu satu-satunya jalan. Finlandia, saya nggak mau dekat sini, Pak, karena kalau dekat-dekat sini ya kita lemah pemikiran kita, harus jauh-jauh sana. Karena mereka sama dengan kita, sama manusia, kan? Nah, Finlandia itu bagus, pendidikannya bagus, paling maju nomor 2 sedunia, ya. Dan itu negaranya kecil, hanya mungkin se-Jawa Tengah nggak ada. Dan ini harusnya bisa, Rembang ini harus bisa, karena apa? Sudah diwarisi sejarah yang luar biasa, budaya, ya kan, wisata, tambangnya, ya tinggal mengelola saja. Saya yakin nanti tidak saya, tapi mungkin sahabat-sahabat yang lain yang akan
membawa Rembang ini bisa jaya, terutama Rembang, kemudian bisa Jawa Tengah, Indonesia ini bisa berkembang dan mungkin maju lebih bagus daripada sekarang. Mungkin itu ya. Siap. Closing statement dari Pak Gofir untuk mahasiswa, masyarakat Sarang dan masyarakat Kabupaten Rembang pada umumnya. Oh, terima kasih ya. Jadi melihat potensi masyarakat kita, melihat potensi pemuda kita, itu kita berbicaranya di wilayah masyarakat yang agamis, pemuda yang agamis. Nah, tentunya di situ cukup mudah untuk mengaplikasikan apa yang Pak Jumali sayangkan. Artinya, kenapa negara tetangga kita itu cukup maju? Nah, artinya di situ kita hanya cukup mengingatkan bahwa ini contoh. Di Sarang itu salah satu problem terbesarnya adalah sampah. Dan itu dalilnya cukup familiar bahwa kebersihan sebagian dari iman. Nah, artinya kita harus bisa menengok dari segi pendidikan. Nah, iki mau diwoco, diapalke, tidak dijalankan. Nah, artinya dengan adanya itu, kenapa kok malah negara-negara non-muslim yang mempraktekkan, negara non-muslim yang memang terus kemudian mengaplikasikan ajaran kita. Itu cukup disayangkan, Ini baru berbicara di konteks sampah. Belum kita berbicara di konteks pemanfaatan sampah. Nah, artinya sahabat-sahabat kemarin juga aksi terkait menurunkan bahan bakar minyak. Bahan bakar minyak yang hari ini dinaikkan, dan kenapa di situ tuntutannya turunkan. Nah, itu boleh. Bahkan itu juga kami mengiyakan karena itu sebagian dari aspirasi kami. Kami juga cukup keberatan dengan adanya BBM yang memang melambung tinggi. Nah, artinya di situ selain kita menyuarakan, terlebih kita memberikan solusi itu cukup baik. Nah, sampah yang menjadi problem itu bisa didaur ulang dan bisa dijadikan bahan bakar. Nah, itu artinya problem-problem tersebut itu sebenarnya bisa kita jawab mulai dari diri kita sendiri. Nah, artinya ketika masyarakat yang kita salahkan, terus pemimpinnya di mana? Ketika pemimpin yang disalahkan terus-menerus, kapan masyarakat untuk memulai belajar dan memulai untuk menjawab semua problem yang hari ini menjadikan masyarakat itu ketergantungan terhadap pemerintah? Mulai dari kebersihan, mulai dari kesejahteraan, keamanan, semua tergantung terhadap masyarakat itu tumpuannya di pemerintahan. Artinya pemerintah itu hanya membuat kebijakan, terus kemudian membuat aturan, tujuannya juga kembali ke masyarakat untuk melindungi, mengayomi, bahkan berbicara terkait kesejahteraan. Akan tetapi kembali lagi dalil familiar tersebut itu tidak ada yang tidak tahu, bahkan anak TK itu hafal dan fasih untuk melantunkan dalil tersebut. Akan tetapi prakteknya tidak ada. Ketika kita berbicara di wilayah pengetahuan, saya yakin sahabat-sahabat itu cukup lebih dari kami. Akan tetapi prakteknya di mana? Nah, itu kami Pak Camat, Pak Jumali ini juga hanya sebagian dari istilahnya kebejan, ketiban sampur, dan hari ini hanya diamanai dari masyarakat. Artinya masyarakat juga harus menengok keterbatasan kami. Makanya di situ masyarakat juga harus mulai bekerja sama dan sama-sama bekerja. Kami di pemerintahan juga harus berjalan apa yang sesuai dengan aturan, terus masyarakat juga harus tertib terkait aturan-aturan yang memang kami sampaikan itu. Jadi ini juga itu terkait kedisiplinan terhadap masyarakat, mahasiswa dan pemimpinnya. Nah, ini menengok ke pendidikan. Artinya hari ini itu tidak ada yang istilahnya keterbatasan. Kembali ke 12 tahun itu juga mulai dari SD sampai SMA juga gratis. Nah, kebetulan di S1 saya itu saya penelitian skripsi itu fasilitas ternyata di situ tidak membentuk karakter. Fasilitas tidak berpengaruh pada pendidikan. Itu yang harus digarisbawahi. Jadi
jangan selalu dilempar ke kami. Difasilitasi, iki aku fasilitasnya ndak ada. Yo iki makanya aku pintu. Fasilitasnya ndak ada, yo makanya iki sampah mandek. Fasilitas ndak ada, yo makanya bahan bakar. Nah, jangan selalu di situ karena fasilitas tersebut itu bisa dicari, bisa dikembangkan dan bisa dibuat. Nah, itu. Jadi masyarakat hari ini itu ketergantungan terhadap pemerintahan itu cukup kental. Nah, ada quotes itu terkait pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang bisa membuat masyarakatnya tidak ketergantungan terhadap pemimpin. Artinya masyarakat tidak bergantung kepada pemimpin, itu pemimpin yang sukses. Siap. Kembalinya ke masyarakat. Jadi begitu teman-teman, closing statement dari Pak Ghofir. An-nadhofatu minal iman. Artinya pilah-pilah sampahmu. Tidak hanya kebersihan dari iman ya. Pilah-pilah sampahmu agar bisa didaur ulang. Kalau tidak dipilah-pilah ya nggak bisa didaur ulang. Brak-brok ngerusoi segoro. Gitu ya teman-teman. Barangkali Pak Camat ada closing statement untuk mahasiswa, masyarakat Sarang, masyarakat Kabupaten Rembang pada umumnya. Iya, terima kasih Mas moderator, Mas Nuril, sing guandenge sak Sarang. Semeneng aku karo jenengan ya. Moderator yang cakep. Fifrahan guya-guyu. Tema kali ini kembali ke tema bahwa Idul Fitri ceria tanpa noda. Marilah kita wujudkan keceriaan itu dan kita wujudkan ekspresi itu dengan kegembiraan. Namun kita jangan sampai ternoda, itu aja. Yang berikutnya kaitan dengan tadi membahas masalah pendidikan. Ya memang kunci dari maju itu SDM. Singapura itu ora duwe SDM. Ya kan? Orang sing pernah neng Singapura. Sampai wis tahu? Belum, aku wis tahu. Mantap. Ruwes sih. Loh, aneh kan? Bar moro Singapura. Mlebu Singapura kan dikandani, dunia dikandani. Jangan pernah membuang sampah sembarangan, nanti akan didendok. Dendone tenanan. Sana itu ya, Nyun Sewu. Nyabrang itu kepenak loh. Begitu. Lah ya makanya udah iya mak. Ono tempat khusus, ada tempat yang itu. Mau lho iku malu kaitan dengan anandofatu binal iman. Kenapa sih meraktekno malah ngono ya? Itu kuncinya pada SDM. Ya. Betul, kuncinya pada SDM, sumber daya manusia. Kalau bisa menguasai SDM, wis lah. Ora kesuwen. Negara benar-benar memang akan maju. Menguasai SDM itu. SDM kita lengkap kok. Tinggal noto bagaimana sumber daya manusia itu bisa menguasai SDA yang ada. Biasa menguasai semuanya. Dan tadi itu disiplin. Ya disiplin kudune ngono ya. Ya mahasiswa baleni ning ngono mau ngritik aku tak melu ngritik. Mau ngomong tok buktikan nyalimu kan ngono kan. Siap. Sebagai agen kalau bahasanya Cak Jum kan agen of change. Wah, agen pembaruan. Negara iki butuh. Aduh. Kudu tanya. Wis kudu wae akeh-akeh malah kok bosen sing ngrungokno ya. Nggih pangapunten Kang kathah wis donga dinonga ya. Donga sukses semuanya dan kami mohon maaf kalau selama 4 bulan ini saya di Sarang ada kurang yang berkenan. Memang gaya saya seperti ini, saya berusaha untuk lebih akrab dengan Pak Inggi, dengan siapapun lebih akrab karena saya butuh dukungan. Saya mencari teman sebanyak-banyak. Saya tidak mau mencari musuh. Ya, kita berteman. Karena memang pimpinan itu harus bisa gaul, misalnya gaul. No? Gaul dan merangkul. Wih, sing merangkul bojone sapa be merangkul ya coba. Ya wis nak ngrangkul gini ya ora apa-apa ya. Wis guyon wae. Kita cari teman yang sebanyak-banyak karena tadi betul Gus Ghofir ngendikan bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri kalau tidak didukung semua pihak. Saling mendukung, saling mengingatkan. Wah enak ya.
negara wis penak itu ya. Nah, ini kan yang digoleki kan penak toh. Apik-apik sajalah. Ya, kritik siap. Kami dikritik siap. Itu bagian daripada demokrasi. Cuma ya kalau ngeritik ya sing fair, sing apik ya katakan apik gitu loh. Edukatif gitu loh. Wong pemerintah dalam hal kebijakan apapun itu sudah dipikirkan matang-matang. Segala risiko dan sebagainya itu dipikirkan. Intinya satu, ayo lebaran dengan ceria, dengan bisa bergembira tanpa ada kerusukan, ada gesekan, itu kita hindari itu. Konvoy ora usah ya, konvoy ora usah grang-grong barang wis ora usah, ora ono manfaate. Malah kok bingung, malaikat tapi nyatet apa iki jarene takbiran tapi kok ngene, jadi malah bingung. Itu masuk kategori apa bingung tuh? Malaikat nyatet ya. Wis saya sing positif baik, Idul Fitri tahun ini kita sambut dengan keceriaan dan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan endemi bebas biasa berekspresi yang baik. Yang kedua, SDM harus kita kuasai. Ya belajar. Ya harus belajar. Belajar dengan segala ilmu yang ada, disiplin ilmu yang ada. Karena negara itu ya butuh generasi penerus yang hebat. Betul. Jenengan kok sing mimpin negara. Kami pensiun. Ya ngono to. Lah ini harus dikedepankan. Kaitan dengan perpustakaan, mari kita bersama-sama bagaimana perpustakaan itu bisa diaktifkan kembali, perpustakaan desa diaktifkan kembali dengan wajah, dengan inovatif, dengan kreativitas yang bisa menarik. Nak monoton ya wegah. Nah, ini kan harus itu anak muda itu yang bisa seperti itu. Organisasi kepemudaan juga kita fasilitasi bersama Mas Gofir, Kak Jum, kita fasilitasi sehingga ruang atau wahana untuk berekspresi para pemuda itu bisa terwadahi. Saya kira itu ya, terima kasih dan sekali lagi mohon maaf. Kita sambut Idul Fitri tahun ini dengan ceria. Siap. Tanpa ada noda. Billahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Salam. Begitu teman-teman, closing statement dari pemateri-pemateri kita. Jangan lupa Idul Fitri ceria tanpa noda. Saya, sahabat Nuril, Cak Jum, Kepala Desa Karangmangu, Mas Gofir, Kepala Desa Bonjor, dan Pak Nasaton Rafiq, Camat Sarang, pamit undur diri. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Hai. Saking nak rokok yang ngerokok. Nah, ning umum itu ya diketokno ngalime ngono. Wah, Solike ngono lho. ilmu dohir, ilmu batin. Sesuai kan memang